Bang, menghapus video di channel yang sama dan diupload di channel yang sama. Maksudnya gimana pertanyaannya ya? Tetapi sudah saya telepon dan ternyata pertanyaannya begini. Bang, menghapus video dan diupload di channel yang sama, itu berbahaya nggak buat channel kita? Itu nanti akan kita bahas ya. Jadi video yang sudah dihapus di channel A, setelah itu diupload ulang di channel yang A juga. Gimana sih muter-muter ya? Bisa dipahami nggak? Begini, saya menghapus video di videonya Insan Tutor, setelah itu saya upload lagi di channel Insan Tutor juga. Nah, paham ya? Oke, biar nggak mulang. Itu nanti akan saya jawab berdasarkan pengalaman ya, karena banyak sekali suara-suara sumbing, jangan itu berbahaya, jangan itu berbahaya. Tapi ini saya jawab berdasarkan pengalaman dan versi pengalaman, bukan versinya YouTube. Kalau versinya YouTube ini kan kebanyakan akal-akalan, dagelan. Kebanyakan dagelan. Ya kayak guru-guru itu, dagelan. Dan kebetulan ada juga yang menghubungin saya ya, bukan menghubungi ya, kalau komentar di kolom komentar saya. Tapi komentarnya memang sengaja saya privat. Untuk apa? Sebenarnya ini kalau nggak saya privat, saya yakin anak akan menjatuhkan mentalnya dia. Ya akan menjatuhkan mentalnya dia. Saya masih menghargai dia. Mudah-mudahan video ini sampai lah ya. Mudah-mudahan masih monitor dengan video ini. Kenapa kok saya privat? Satu, santrinya banyak. Ya, artinya bisa jadi itu adalah salah satu pimpinan di sebuah lembaga keagamaan. Nggak usah saya sebut pondok pesantren, nggak usah lah ya. Bisa jadi itu adalah pimpinan lembaga keagamaan. Ya pondok juga sih. Komennya itu aneh. Karena kebetulan setelah komen itu saya telusuri itu mengarah ke TikTok dan ternyata memang dia juga punya TikTok. Beliau lah, saya anggap beliau lah ya, karena tokoh lah ya. Kalau dia itu kan ini orang biasa lah ya. Jadi kita ngomong santai, coba kita berusaha menghormati orang yang lebih tua dan orang yang paham agama. Ya. Jadi adab harus dipakai katanya ya. Oke, kita pakai adab. Jadi dan dengan busana yang berbau keagamaan, nggak usah saya sebut lah agamanya apa. Ya kayak agama saya juga sih. Hitam, segini, rambutnya bang, jenggot. Terus pakai celana kan? Pakai celana, bukan celana panjang ya. Celana pendek bang, bukan cingkrang. Paham ya? Oke. Komennya aneh-aneh. Katanya nggak butuh duit. Kenapa masih mengharapkan iklan buka member VIP? Sebelumnya memang sempat menghubungin saya pengen belajar. Saya pengen belajar lah. Intinya adalah pengen belajar. Ya, dan yang dihubungi adalah nomor member VIP. Makanya kan nggak begitu saya respon ya. Dan akhirnya komen di salah satu video saya, kalau memang niat membantu, bantulah. Jangan mengharapkan rupiah. Oke, saya terima. Jadi semakin banyak ilmu, itu harus seperti padi. Memberikan masukan lah, ya bagus masukannya, ya bagus. Semakin banyak ilmu, itu harusnya kita itu semakin seperti padi, semakin merunduk. Berbagi ilmu itu adalah ibadah. Jadi jangan makin sombong. Di WA aja nggak dibales. Di telepon juga nggak diangkat. Artinya saya sombong ya. Oke. Saya paham. Ya mungkin ilmu beliau sudah tinggi lah ya. Sudah tinggi dan buktinya juga dari pernyataannya kan sudah semakin banyak ilmu, semakin menunduk. Tapi kalau dirasa-rasain memang betul juga. Tapi ada kontrolnya juga ya. Nggak boleh ngomong kasar. Itu versinya ya. Versi orang yang belum hanya memahami sebuah realita kehidupan. Itu hanya berdasarkan dari baca buku, kitab, entah itu kitab apapun. Entah itu ya kitab-kitab lah. Yang namanya juga
Togel pun kan, kitab Togel lamaran apa, mimpi-mimpi itu kan bisa disebut kitab juga, kitab Togel. Entah apa yang dimaksud kitab ini nggak tahu juga ya. Biasanya ya berpengalaman dalam hal itu, belajar dan belajar, bagus. Tapi beda dengan orang yang berpengalaman. Versinya orang yang rajin baca kitab Togel atau kitab apapun itu, ya semakin banyak ilmu itu semakin menunduk, semakin merunduk ya kalau padi itu ya. Tapi bagi orang yang berpengalaman, terjun langsung ke lapangan, di samping itu juga belajar, saya tidak menyalahkan itu ya. Tapi kalau versi saya, cara sudut pandang saya membenarkan, tetapi itu masih kontolisme. Kok bisa kontolisme, Pak? Seharusnya, bos, orang semakin banyak ilmu, itu bukan semakin menunduk. Harus banyak bicara. Kenapa? Supaya ilmunya itu menjadikan orang lain itu, kita berbagi ilmu lah intinya. Jadi ilmu yang kita miliki itu dengan omongan kita bisa sampaikan ke mereka. Jadi kalau kita banyak ilmu, ya silakan berbagi ilmu. Kayak saya kan berbagi ilmu, walaupun harus berbayar. Tetapi yang gratisan kan ada. Artinya posisinya sama. Yang mau gratisan, tonton videonya Insan Tutor yang gratisan. Yang mau berbayar 50.000 ada juga. Nanti sekali-kali akan saya share di tab komunitas. Seperti yang memberikan super tank, saya share di tab komunitas. Ya. Terus yang VIP berapa? 500.000. Maksimal 1 kali 24 jam pasti saya telepon. Dan kalaupun konsultasi, intinya sabar saja dulu. Pasti saya jawab. Karena untuk menjawab satu pertanyaan, saya harus buka channelnya. Harus saya analisa apa yang harus dilakukan. Bukan maunya teman-teman ini kan jawab, bertanya langsung dijawab. Oke, kalau memang itu maumu, yang sudah WA seperti itu. Kok member VIP juga jawabannya lama, Bang? Kadang-kadang butuh waktu 1 hari. Kok sama saja seperti bukan member? Oke, nanti akan saya terapkan ini. Ya, yang sudah terlanjur WA saya seperti itu, pertanyaanmu langsung saya jawab. Masalah jawaban saya nanti omong kosong karena saya tidak mungkin membuka channelmu karena butuh jawaban cepat kan. Terus nanti channelmu makin hancur, itu bukan urusan saya. Ya, itu kemauanmu saya ikutin. Mau bagus, oke. Mau jadi bangsat juga oke. Ya, saya bagus oke, bangsat juga oke. Jadi tergantung apa mau. Oke? Kita kembali ke pembahasan itu tadi. Ya, versinya dia mungkin agak sakit hati karena nggak saya respon itu ya. Kayak ilmu padi, semakin banyak ilmu semakin menunduk. Tapi apa impact-nya? Kamu banyak ilmu semakin menunduk terus semakin diam. Itu apa? Punya dampak nggak buat masyarakat, buat orang banyak? Yang berdampak terhadap ilmu tersebut ya kamu. Karena ilmu itu kamu terapkan sendiri untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau semakin banyak ilmu, kamu berani ngomong, artinya banyak yang terdampak. Impact-nya bagi masyarakat luas itu banyak. Jadi ilmumu itu bermanfaat bagi orang banyak. Gitu loh. Kalau masih menggunakan semakin kayak ilmu padi, semakin banyak ilmu semakin menunduk. Kamu hanya baca buku, banyak kitab. Belum pernah melihat realitas ke lapangan yang sebenarnya. Saya hobi baca, ya. Saya pernah sekolah, ya. Saya pernah kuliah, ya. Tapi saya terjun ke lapangan. Mulai dari SMA sampai kuliah saya bayar sendiri, bos. Jadi tahu persis apa yang terjadi. Mulai SMP saya udah cari makan sendiri, bos. Jadi tahu apa yang terjadi, apa yang harus saya lakukan. Bertahan hidup sampai sekarang. Ya gimana kerasnya kehidupan. Jadi kalau saya punya ilmu ya saya bagi. Bukan kok makin menunduk. Kalau mungkin saya dianggap sombong, semakin banyak ilmu semakin cuap-cuap, ya bukan urusan saya, bodoh amat. Banyak orang kok yang bilang diam itu adalah emas. Ya, saya nggak menyalahkan. Ya, diam itu adalah emas. Tapi ingat bos, bagi orang yang punya ilmu, bagi orang yang punya wawasan, bagi orang pintar, bicara itu adalah permata. Ya, kalau diam adalah emas, emas itu kuning, kuning belum tentu emas. Jidatmu hitam, jenggotmu segini, celanamu cingkrang, katel. Kok jadi kasar, nggak punya adab? Sejak kapan nih Insan Tutor punya adab?
Ya, diam itu adalah emas, tapi bicara adalah mutiara. Jadi saya juga setuju kalau semakin tinggi ilmu akan semakin menunduk. Ya, saya setuju. Karena kalau itu saya lawan berarti saya melawan arah. Tetapi selama orang itu masih sehat, seharusnya kalau banyak ilmu, semakin ilmu, nggak usah menunduk deh. Kamu semakin sombong nggak masalah. Tetapi dalam hal positif, ilmumu kamu bagi supaya orang tahu kalau kamu punya ilmu. Setelah itu orang percaya sama kamu, berikan impact ke masyarakat. Kamu bisa nggak ngerubah masyarakat itu? Entah itu dari segi perilakunya, atau mungkin dari segi keilmuannya, kamu terapkan ilmu yang kamu dapat supaya bermanfaat bagi orang banyak. Itu loh yang saya maksud. Bicara adalah permata. Kamu kan masih yang dipelajari itu walaupun sudah udah agak sepuh ya. Sudah agak sepuh. Kapan kalian lahir ya nggak tahu juga lah ya. Itu urusan yang Maha Kuasa lah ya. Dengan jenggot yang segini, dengan yang segini. Yang dipelajari ini kan masih ya cerdas sih. Kecerdasan spiritualmu memang hebat. Hebat. Tapi kalau saya sebut ya kontolisme itu tadi. Kok ada kontolisme? Orang mukanya gak kontol itu gimana gak kontolisme? Gak ada. Santutan memang gak punya adab ya dari dulu, biarkan aja lah. Bodoh amat. Saya punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah saya. Tidak harus cium tangan orang-orang model begitu. Haram. Berkah. Gatel. Gak ada itu. Kamu pernah gak cium tangan orang tuamu sampai begini? Pernah gak? Bekas air minummu diminum murid-muridmu. Berkah. Kamu pernah nggak minum bekas orang tuamu? Yang berkah yang di rumah orang tuamu aja, kamu jijik minum. Itu wow. Bekasnya kamu minum. Kamu nggak tahu itu gurumu sakit apa. Kan gatelisme namanya. Tai. Biar jadi pelajaran ya. Ambil aja yang positif dari apa yang saya sampaikan. Sebelum saya jawab tadi. Oke, kita kembali ke pokok masalah utama. Jadi bagi teman-teman, mungkin di satu channelmu atau di channelmu ada sebuah video yang view-nya itu sepi banget, atau video-video lamamu yang view-nya mungkin di bawah 100. Setelah itu kamu rekam layar, terus videonya kamu ambil ya, rekam layar ya diambil ya. Videonya kamu ambil dengan cara rekam layar ya. Setelah itu kamu upload ulang di channel yang sama, boleh nggak? Jawabannya boleh. Boleh, itu kira-kira berdampak nggak? Enggak. Kenapa saya bilang nggak berdampak? View sepi, algoritma nggak jalan, dampak kemana? Kecuali video yang paling banyak view-nya, sedangkan video yang paling banyak view-nya itu biasanya kan merekomendasikan video-videomu kecil yang lain. Entah video mana yang direkomendasikan nggak tahu, datanya ada di kamu, di analitik ada. Ya. Kalau videomu itu merekomendasikan salah satu videomu yang lain, setelah itu kamu hapus, itu berdampak. Ya, algoritmanya bakalan berhenti, rekomendasinya bakalan berhenti, karena video yang view-nya banyak, berhasil merekomendasikan videomu yang lain, kamu hapus, itu berdampak. Tapi kalau video yang view-nya sedikit, teman-teman cek deh, video yang 2 tahun yang lalu, view-nya itu mungkin di bawah 100, memang sudah mati, dan selama 1 tahun itu nggak ada view sama sekali. Ambil rekam layar, dihapus, setelah itu dari hasil rekam layar itu kamu upload ulang. Jadi menjadi video baru. Itu nggak masalah, nggak masalah. Ada yang bilang, jangan-jangan nanti video yang lama itu 2 tahun yang akan datang meledak, Bang. Atau mungkin meledaknya bisa 5 tahun yang akan datang, Bang. Kapan mau meledak? Udah 2 tahun kan gitu-gitu aja. Sekalian aja bilang, jangan-jangan video nanti akan meledak 25 tahun yang akan datang, Bang. Umurmu masih ada segitu. Orang kadang-kadang HP-mu mati juga, channelmu hilang. Kenapa? Lupa password. Nunggu 25 tahun. Sekarang aja juga masih banyak yang lupa password kok. Iya kan? Aneh-aneh aja. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Saya selalu salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kalau mau nyambangi TikToknya Insan Tutor, Harifa 7983. Kita belajar di sana bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Ya,
bukan guru TikTok, bukan. Kita belajar bareng-bareng karena di TikTok juga saya lagi riset algoritma TikTok ini seperti apa. Kalau belajar bareng-bareng di TikTok di awal-awal pasti ada komunikasi secara intens dan itu pasti terjawab kalau di TikTok. Kalau di YouTube yang komen udah terlalu banyak, nggak mungkin saya mendeliin satu-satu. Katarak juga mata saya nanti. Ya, Harifa 7983 itu TikTok saya. Ayo kita belajar bareng-bareng di sana. Atau mungkin teman-teman mau menjadi afiliator ya, di TikTok. Ayo, saya juga sudah upload produk di sana. Dan alhamdulillah juga, satu minggu GMV-nya juga udah 1 juta kan lumayan. Ya, saya memulai TikTok ini baru 2 minggu. GMV-nya udah 1 juta, lumayan kan, lumayan. Jadi belajar bareng-bareng di sana. Sehat selalu ya, sukses dan yuk terus berkembang.